sekalian, di manual lymphatic drainage ya, kita buka ya. Nah, Beo. di lymphatic drainage kita mengenal adanya watershed. Watershed itu adalah garis batas aliran air. Nah, garis batas aliran air ini sebenarnya kalau menurut ilmu di bidang cairan, kemudian ilmu di bidang limpatik, itu garis watershed, garis batas aliran air ini sulit ditembus atau sulit dilewati oleh air maupun oleh cairan. Nah, tubuh kita yang namanya garis batas aliran air atau watershed ini memang area yang sangat minimal sekali pembuluh arteri, pembuluh vena maupun pembuluh limfe. Mungkin Pak Yuga pernah bercerita ya. Kalau saudara pernah menonton, tepat ada di midline di sternum, tidak mengeluarkan darah. Tetapi ketika si pesaingnya, saya lupa namanya, nah, ketika melakukan incisi tepat di midline di sternum ini, dia tetap mengeluarkan ada darah yang keluar. Nah, saya tidak tahu itu memang, menurut saya sih fiksi gitu ya. Tapi secara keilmuan memang garis batas aliran air itu minimal pembuluh arteri, minimal sekali pembuluh vena, dan minimal sekali pembuluh limfe. Nah, kalau kita tarik dari atas ya, itu sejajar dengan midline tubuh. Ya, sejajar dengan midline tubuh mulai dari kepala ini. Nah, kepala ini terpisahkan oleh cerebrum kanan dan cerebrum kiri. Nah, itulah tepat midline garis pertengahannya. Ya, kemudian masuk ke arah hidung. Ya, kalau saudara pernah mengeluh adanya sinusitis, Pak, kenapa sinusitis saya di hidung itu hanya yang sebelah saja, entah di kanan saja atau entah di kiri saja. Kemudian ke arah trakea, kemudian sternum, ya. Nah, kemudian ke arah area abdomen, ya. Kemudian watershed itu tepat mengenai umbilikus. Sehingga kalau saudara pernah melihat incisi, ya, incisi itu pasti begitu kalau dia dilakukan di tepat di midline, akan ke umbilikus, pasti akan memutari umbilikus. Ya, tidak pernah ada yang menerjang tepat di umbilikusnya, gitu kan. Oke, kemudian kembali lagi ke midline dan lurus ya ke arah bawah ya. Kalau laki-laki ada kelebihan garis midline-nya. Ya, kalau perempuan nggak ada. Ini ketawa ya. Ketawa berarti paham. Yang diam saja nggak paham. Iya, jadi memang Tuhan menciptakan midline tubuh manusia itu pada laki-laki itu kelebihan. Saya tidak tahu, mungkin Allah itu menggarisnya itu, aduh, kebablasan. Garisnya bablasan. Nah, kemudian di tungkai ini juga ada watershed ya. Watershednya atau garis batas aliran air itu dimulai pada tungkai bawah, itu dimulai dari tuberositas tibia. Nah, ini garis watershed ini tepat melewati linea tibia, garis tibia. Nah, pas tepat di puncaknya ini. Ya. Kemudian sampai mengarah ke hampir ke malleolus medialis. So, nanti ketika kita akan melakukan MLD, karena di sini ada watershed,
atau garis batas aliran air. Khusus untuk tungkai bawah, sisi anterior dan sisi medial, maka aliran cairan itu akan kita alirkan menuju ke nodus popliteus melalui jalur anterior medial. Ya. Sedangkan pada tungkai bawah area lateral, ya, lateral ini, maka kita nanti akan mengalirkan cairan menuju ke nodus popliteus dari sisi lateral. Ya, dari sisi lateral. Nah, kemudian di yang menarik lagi ketika nanti di lutut, ya, lutut ini ada pembuluh limfe yang berada di superficial dan pembuluh limfe yang berada di dalam, atau mungkin saudara mengenalnya dengan ekstraartikuler dan intraartikuler. Ya. Nah, edema pada lutut, ya, edema pada lutut pada patologi-patologi tertentu itu banyak dijumpai edema intraartikuler. Contohnya, yang pertama, patologi osteoartritis ketika masih pada fase sinovitis. Ya, OA itu ada 4 grade. Grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Ya, grade 1 ini gejalanya yang dirasakan hanya berupa nyeri, kaku di pagi hari. Grade kedua ini lutut bengkak. Ya, bengkak, lututnya akan bengkak. Bengkak ini terjadi sinovitis, radang pada cairan sinovia. Sedangkan grade yang keempat sudah terjadi deformitas valgus atau deformitas varus. Saya tidak cerita panjang kali lebar khusus untuk OA, kita bicara vaskuler. Nah, kemudian contoh patologi yang lain apa? Misalkan pasca artroskopi. Mungkin ya Mas Adi banyak menangani kasus cedera ACL, PCL, cedera meniskus yang mana lutut intraartikulernya mengalami edema bengkak. Nah, sehingga nanti khusus untuk lutut kita akan punya 2 pendekatan teknik lymphatic drainage-nya untuk mengalirkan cairan yang menyebabkan udem atau bengkak itu 2, nanti secara superficial dan secara deep atau intraartikulernya, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini pengantarnya. Terus kemudian untuk pelaksanaannya, yang pertama posisi pasien adalah relax, ya. Agak geser ke kanan, Mas. Iya. Nah, pasiennya agak digeser ke kanan supaya dekat dengan sotrapisnya, supaya sotrapisnya tidak terlalu membungkuk seperti ini, nanti tidak ergonomis ya. Nah, sebenarnya untuk MLD ini, ketika kita mau akan meng-MLD area tungkai bawah, maka mestinya hindari sesuatu hal yang menyebabkan tekanan. Ya, tekanan sepanjang dari ductus thoraxicus sampai dengan ujung jari kaki. Salah satu yang membuat tekanan contohnya adalah celana dalam. Ya, tapi dalam hal ini saya tidak meminta pasien untuk membuka celana dalamnya, enggak. Ini perlu saudara ketahui nanti ketika saudara melakukan MLD pada pasien. Gitu ya. Oke, salah satu ada celana dalam. Kemudian yang lainnya misalkan apa ya, yang lainnya ya? Ikat pinggang, betul sekali. Ya. Nah, itu contoh-contohnya
hal yang bisa menghambat pengaliran cairan. Oke, baik. Nah, kemudian untuk sebelum kita melakukan MLD pada area tungkai, kita harus melakukan prinsip yaitu proximal pre-treatment. Karena aliran limfe dari kaki, ya, dari kaki itu nanti akan terbagi menjadi dua, aliran limfe dari sisi anterior dan limfe sisi posterior. Ya, semuanya ini akan menuju ke nodus popliteus yang sisi posteriornya. Kalau yang sisi anteriornya akan melalui anterior menuju ke nodus femoralis. Di nodus femoralis ini di area femoralis itu banyak sekali dijumpai nodus limfatikus. Termasuk ketika nanti saudara menangani pasien dengan penyakit kanker prostat, maka juga akan dilakukan limfotomi dan limfadenektomi pada nodus femoralis. Kemudian mungkin saudara nanti akan menangani pasien kanker serviks uteri pada perempuan, dan juga saudara akan menemui limfotomi dan limfadenektomi pada nodus femoralis. Ya, oke. Nah, untuk basic, ya, pengalirannya ke nodus femoralis masuk ke nodus iliacalis. Nodus iliacalis itu nodus-nodus yang dia tepat berada di bagian medial dari tulang ilium, ya, ada di bagian dalam ilium. Ilium kan salah satu komponen tulang pelvik, ya kan. Tulang pelvik kan ada 3, ilium, ischium, dan pubicum. Ya, ada yang ingat, ada yang sudah lupa. Ya, kalau sudah lupa ya lupakan saja, ya. Daripada menu-menuin memori otak kita, ya kan, gitu kan. Toh besok ketika kita nanya pasien, oh sakitnya di panggul loh, Bu. Ya, pasien tidak tahu itu ilium, tidak tahu pubicum, dan tidak tahu ischium. Ah, sakitnya di panggul. Ya, iya. Saya suka dengan bahasa. Dari nodus iliacalis, kemudian dari sisi kanan dan sisi kiri, kemudian cairan limfe akan menuju ke ductus cisternacili, ya, cisternacili dulu. Setelah cisternacili kemudian masuk ke ductus thoracicus. Setelah ductus thoracicus kemudian bergabung dengan vena jugularis, ya, atau terminus itu, dan masuk ke vena cava jantung, gitu ya. Oke, sehingga kita harus kosongkan terlebih dahulu, kita harus drainase terlebih dahulu ductus thoracicusnya, ya, ductus thoracicusnya sebagai prinsip proximal pre-treatment. Oke, nah, relax aja ya, kakinya relax aja Mas. Nah, ya. Nah, untuk mengosongkan ductus thoracicus kita seperti kita menggunakan teknik breathing. Ya, teknik breathing itu yang pertama adalah kita lakukan scoop stroke, ya, scoop stroke. Kita letakkan tangan membentuk scoop atau sendok, ya, tepat ada di diafragma, ya. Seperti ini kita tekan masuk ke dalam, kita ikuti ritme pernapasan pasien noleh ke sebelah kiri. Oke, good. Nah, ya, kita ikuti, tarik nafas, hembuskan. Nah, ketika hembus kita tekan maksimal, kemudian scoop, ya. Oke, tarik, hembus, tekan, scoop, ya. Tarik nafas, hembus,
suku. Tarik nafas. Kan telinga gue di sini kan. Belum bisik di sini maksudnya apa itu. Suku. Tarik nafas. Hembus. Tekan suku. Oke ya, diulangi sampai 7 kali. Setelah itu adalah breathing ya, breathing masih noleh ke kiri ya. Tarik napas dalam sampai udara penuh memenuhi dada, hembuskan, kemudian fisioterapis mendorong diafragma ke arah proksimal. Tarik napas lagi sampai udara penuh, hembuskan. Sambil pasien menghembuskan, fisioterapis mendorong diafragma ke arah proksimal ya. Ini juga diulang 7 kali. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oh, tidak ada? Pak, Ya. itu tadi harus menghadap ke situ Pak kepalanya. Situ tuh apa? Iya. Pasiennya Harus. ke sana, tujuannya supaya hembusan napas pasien lari ke sana. Oh. Tidak menyebabkan. Nah, kan saya tidak tahu kalau ada masnya di situ. Nah, kalau pasien one by one kan di situ kan nggak ada. Gitu. Nah, kalaupun di situ ada keluarganya ya biarkan keluarganya yang menerima. Ya. Intinya sebenarnya adalah posisi pasien ketika kita melakukan prosedur breathing, ya, pasien menoleh berlawanan dengan posisi fisioterapisnya. Ya, kalau fisioterapisnya di situ ya pasiennya noleh ke kanan, gitu ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke. Nah, saya buka ya Mas ya. Wow. Enggak apa-apa. Oh, resiko jadi model seperti ini. Ya. Gitu ya. Oke. Nah, tenang aja, saya nggak akan ngambil punyamu. Pak Yoga punya sendiri. Ya. Nah, berikutnya adalah kita lakukan fluorescence. Mulailah prosedur ya MLD mulai dari tungkai bawah sisi anterior medial ya ke arah popliteus, kemudian ke arah femoralis, kemudian sisi lateral arah sini dan ke arah femoralis, gitu ya. Nah, itu diulang 2 kali. Nah, berikutnya kita lakukan stationary stroke. Boleh rotari, boleh stationary. Karena tadi Pak Yoga ngomong nodus limfatikus di area femoralis itu banyak sekali. Ya. Banyak sekali sehingga boleh menggunakan rotari. Kalau rotari nanti posisinya berubah-ubah ya. Pindah-pindah. Sehingga ini akan cukup memakan waktu. Ya, tapi ya stimulasi di nodusnya lebih baik dibandingkan dengan kita lakukan stationary ya. Tapi kita lakukan stationary saja ya, di area medial ya. Kita lakukan gerakan sirkuler atau melingkar ya, ke arah femoralis. Ketika gerakan ke arah femoralis diberikan tekanan, kembalinya rileks sehingga gerakan adalah tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, 5, 6, 7. Oke. Kemudian kita bisa pindah ke bagian anteriornya, kita juga boleh pindah ke bagian distalnya ya, seperti ini ya. Tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, tekan, rileks, 5, 6, 7. Oke.
kemudian kita pindah ke bagian anteriornya ya. Anteriornya sama, gerakannya adalah gerakan sirkuler. Ketika gerakan menuju ke femoralis kita berikan tekanan, kembalinya rileks, sehingga tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, 5 6 7. Oke, dan kita bisa pindah bagian distalnya ya. Gerakannya sama, gerakan sirkuler. Ketika dari ke arah femoralis diberikan tekanan, kembalinya rileks, sehingga gerakannya adalah tekan rileks, 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 5 6 7. Nah, berikutnya kita lakukan stationary strokes pada tungkai atas bagian lateral ya, bagian lateral boleh posisinya seperti ini ya, sehingga gerakannya nanti adalah ketika menuju ke femoralis diberikan tekanan, kembalinya rileks ya. Jadi gerakannya adalah tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, 4 5 6 7. Kemudian pindah ke sisi distalnya ya, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, 4 5 6 7. Oke ya. Pak Yoga minta kursi, ada kursi. Kalau duduk Baru aja duduk. Oke. Baik, nah kenapa duduk supaya yang belakang juga kelihatan? Kalau Pak Yoga berdiri nanti yang belakang nggak kelihatan. Berikutnya adalah kita lakukan MLD pada popliteus. Nah, untuk melakukan MLD pada popliteus ya, lutut sedikit di eksorotasi. Kamu punya pemendekan otot, Mas? Oh. Kenapa, Pak? Pemendekan otot aduktor hip sama iliopsoas. Sudah lama fraktur? enggak, Pak. Nah, kenapa? Iya, jatuh lari, Pak. Oh, jadi lari. Iya, Dulu waktu masih kecil atau sudah besar? Udah besar. Udah besar. Lari lagi aja. Daripada nggak lari, mendingan lari terus. Nah, kemudian berikutnya adalah rotary strokes menggunakan hook ya pada nodus popliteus. Nah, di popliteus ini lebih mudah kalau dengan menggunakan double hook. Double hook itu ya kanan sama kiri bareng gitu kan. Ya, seperti ini. Ketika gerakan menuju ke femoralis berikan tekanan, kembalinya rileks, sehingga tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, 5 6 7. Oke, jika gerakannya seperti ini kayak nyungkil gitu lah, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, gitu ya. Oke, nah berikutnya kita masuk ke area lutut. Nah, ini yang cukup complicated.
Kenapa di MLD di area lutut cukup complicated? Karena di sendi lutut ada 2 persendian, yaitu patellofemoralis dan sendi tibiofemoralis. Karena ada 2 persendian, maka kita juga akan mentreatmentnya dua bagian, baik untuk yang superficialnya atau ekstra artikuler, maupun kita akan mendrainase cairan intraartikuler. Jadi ada 2, superficial dan deep, atau ekstra artikuler dan intraartikuler. Nah, yang pertama kita lakukan MLD pada sendi patellofemoralis superficial. Superficial berarti pembuluh limfanya itu superficial, di bawah kulit, ya. Nah, untuk melakukannya ya dengan cara menggunakan TAM. Ya, TAM seperti yang kemarin-kemarin itu ya. Jadi mulai dari di bawah tibia plateau ya, dorong ya, jadi mutar ke sini seperti ini, kemudian ganti sana. Oke. Dorong ya. Kemudian sini ada dorong dan sisi medialnya dorong dan dorong ya. Ini adalah teknik untuk yang superficialnya. Kemudian untuk teknik MLD sendi patellofemoralis yang intraartikuler, maka kita dengan menggunakan hook 3 jari atau 4 jari seperti ini. Nah, kemudian ditekan di antara celah sendi, ya, celah sendi antara patella dan femur, ya, ditekan seperti ini, tekan, kemudian dorong ke femoralis, kembalinya rileks, ya. Jadi gerakannya nanti adalah seperti ini: tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, ya, tekan, dorong, rileks. Jadi gerakannya seperti itu ya. Ini ya. Jadi kita ambil bagian yang proksimalnya dulu, sehingga gerakannya adalah tekan, dorong, rileks, 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 ya. Kemudian sisi distalnya boleh sekali, boleh 2 kali, tergantung dari ukuran patella dan lebar tangan fisioterapis ya. Sehingga ada tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks, tekan, dorong, rileks. Oke. Nah, MLD yang barusan ini adalah digunakan untuk mendrainase cairan yang ada di sendi patellofemoralis. Nah, kita akan melakukan MLD teknik ini jikalau saudara melakukan tes balut temennya hasilnya positif. Jika saudara melakukan tes balut temennya negatif, ya mungkin kira-kira tidak ada cairan yang akan terpompa ke arah femoralis, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lakukan MLD pada sendi tibiofemoralis. Nah, untuk yang superficial ya, gerakannya juga sama dengan menggunakan TAM ya, dari sisi patella ke arah popliteus ya, sehingga gerakannya adalah tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, kemudian geser, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong. Dengan sisi yang lainnya tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong.
Ini dilakukan di sisi medial maupun pada sisi lateral. Nah, sisi lateralnya seperti ini. Tekan, dorong, 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 dan tekan, dorong. Nah, setelah yang superficial selesai, kita lakukan Intra. yang intra artikuler ya. Untuk intra artikuler sendi tibiofemoralis ya, kita juga menggunakan hook beberapa jari ya, dan kita temukan terlebih dahulu celah persendiannya ya, celah persendiannya jangan di atas ini kan condylus medialis ya, tapi kita rasakan di mana celah antara celah yang terbentuk antara condylus femoralis dengan tibia plateau ya. Kalau sudah ketemu maka gerakannya sama ya, tekan, dorong ke arah propitius, tekan, dorong, relax, tekan, dorong, relax, tekan, dorong, relax. Nah, kalau perlu geser ke arah propitius, tekan, dorong, relax, tekan, dorong, relax, tekan, dorong, relax, tekan, dorong, relax. Jadi gerakannya ini, tekan, dorong, relax, tekan, dorong, relax, tekan, dorong, relax. Gitu ya? Ya, Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Belum? Belum. Oke, praktek dulu ya. Ya. Nah, nanti